Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kajian tafsir Ibnu Katsir ini dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita sama-sama bisa kembali untuk menghadiri kajian Al-Qur'an di dalam tafsir Ibnu Katsir. Yang mudah-mudahan Al-Qur'an yang kita pelajari ini menjadikan syafaat nanti di hari kiamat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahimakumullah, kita masuk pada surat Al-An'am ayat yang ke-109, betul ya? Silakan dibuka. Ayat yang ke-109 dari surat Al-An'am. Udah ketemu Pak ya? Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'atuhum ayah ya. La in ja'atuhum ayah. Saya ulangi lagi. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in
جاءتهم آية لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة Cukup sampai situ ya. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ Ya, 2 ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'athum ayatul la yu'minunna biha. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada kita tentang bagaimana sikap orang-orang musyrikin yang mereka mengatakan wa aqsamu billahi jahda aymanihim, dan mereka orang-orang musyrikin bersumpah billahi dengan nama Allah, jahda aymanihim dengan sungguh-sungguh sumpah mereka. Jadi kesungguhan dari sumpah mereka, bukan hanya sekedar sumpah tapi apa? Sungguh-sungguh, bukan main-main sumpah apa mereka. Apa yang mereka katakan? La in ja'athum ayatul la yu'minunna biha. La in ja'athum ayatun, sungguh jika datang kepada mereka ayatun. Ayatun di sini adalah mukjizat. Jadi sungguh kalau datang kepada mereka mukjizat
yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan, la yu'minunna biha. Sungguh kami akan beriman kepada mukjizat tersebut. Langsung didatangkan kepada mereka mukjizat, mereka akan beriman. Kul, katakan hai Muhammad, innamal ayatu indallah. Hanya saja mukjizat-mukjizat itu berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, indallah. Mukjizat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Berada di sisi Allah Subhanahu wa taala artinya Nabi Muhammad SAW tidaklah dia bisa menurunkan mukjizat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kecuali atas apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yush'irukum annaha idza ja'at la yu'minun. Dan apa yang memberitahukan kum kepada kalian? Di sini kalau saya lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, kata-kata kum kepada orang-orang beriman. Orang-orang beriman, apa yang menyebabkan kamu apa? Siapa yang apa yang memberitahukan kalian gitu. Hai orang-orang beriman, apa yang memberitahukan kalian? Annaha, sesungguhnya mukjizat-mukjizat tersebut idza ja'at, apabila datang kepada mereka orang-orang musyrikin, la yu'minun. Dia tetap tidak akan apa? Beriman, tidak akan percaya kepada mukjizat tersebut. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Wa nuqallibuhu, dan kami rubah, kami palingkan. Kata nuqallib itu apa? Dari kata-kata qalbun, nuqallib, kami balik, kami palingkan maksudnya. Afidatahum, hati-hati mereka, dari kata fuad. Wa absarahum, dan kami balik pendengar apa? Penglihatan mereka, absar, basir. Jadi kami balik hati-hati mereka dan pandangan-pandangan mereka, penglihatan mereka, kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Sebagaimana mereka tidak beriman pada Allah awwala marrah, dari awalnya. Artinya ketika mereka melihat mukjizat pun dia tidak akan beriman. Memang dasarnya nggak beriman gitu dari awal gitu. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan kami biarkan mereka fi tughyanihim ya'mahun, berada dalam kesesatan. Jadi mereka berada di dalam apa? Kesesatan, ya'mahun, bergelimang di dalam apa? Kesesatan. Jamaah sekalian rahimakumullah, ayat ini setelah berbicara tentang di mana kita dilarang untuk wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Dan jangan kalian mencaci maki, jangan kalian ngata-ngatain kalau bahasa kita, jangan kalian cerca orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Kita caci maki Tuhan-Tuhan mereka, kita celak-celak Tuhan mereka, fayasubbullah, sebab mereka juga akan mencela Allah nanti. Bahkan adwan, melebihi apa yang kita celak, apa yang kita katain. Kalau kita katain cuma 2, dia akan lebih, bisa 5 gitu kan. Kenapa? Bighairi ilmin, karena mereka nggak tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa saja apa yang diomongkan melebihi apa yang kita apa? Celak Tuhan-Tuhan mereka. Dan itu larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita diperintahkan untuk mengingkari sembahan-sembahan mereka, mengingkari, ingat, bukan mencela, tapi apa? Mengingkari dan membatalkan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat selanjutnya bahwa orang-orang musyrikin mereka bersungguh-sungguh
di dalam sumpah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ay halafu aimanan muakkadatan. Mereka bersumpah dengan sungguh-sungguh sumpah yang sungguh-sungguh. Apa sumpah mereka? La in ja'athum ayah. Sungguh jika datang kepada mereka ayatun ay mu'jizatun wa khariqun. Ketika datang, sungguh jika datang kepada mereka ayatun, mukjizat. Jadi ayat itu apa? Mukjizat. Karena mukjizat itu bagian dari ayatun, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu apa? Mukjizat. Yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita, Nabi Muhammad SAW, atau nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain. Mukjizat itu adalah khariqun lil 'adah. Suatu yang di luar kebiasaan. Jadi mukjizat itu apa? Sesuatu yang di luar kebiasaan, yang tidaklah orang bisa melakukannya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kadang akal manusia tidak mampu untuk mencerna mukjizat tersebut. Seperti Nabi Ibrahim dibakar enggak mempan. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, kata Allah SWT menceritakan tentang Nabi Ibrahim, kuni bardan, jadilah api itu bardan, dingin. Wasalaman, dan selamatkanlah Ibrahim. Ya. Jadi ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim, atas Ibrahim. Artinya apa? Api yang adat-adatnya itu adat-adatnya biasanya api itu membakar, tapi dengan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ternyata api yang biasanya membakar itu tidak membakar Nabi Ibrahim. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya naru kuni, hai api, kuni bardan, jadikanlah dirimu bardan, dingin. Maka dalam hadis ini, dalam ayat ini, kata para ulama, kalau sampai di situ saja, ya narukuni bardan, niscaya Nabi Ibrahim akan kedinginan. Ya narukuni bardan, hai api jadilah dingin. Makanya dilanjutkan, wasalaman, dan selamatkanlah Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim gak kedinginan. Kenapa? Karena ada kalimat wasalaman ala Ibrahim, dan selamatkanlah atas Ibrahim dari api tersebut. Ini namanya mukjizat khariqul 'adah. Di luar kebiasaan manusia. Jadi khariqul 'adah itu tidak sesuai dengan hukum kausalitas, sebab akibat. Biasanya kalau kita kena api kebakar, tapi ini enggak kan gitu. Termasuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, pernah dari sela-sela jarinya keluar air. Kan kalau kita lihat di luar kemampuan kita, tapi itu mukjizat yang wajib kita imani gitu. Namanya juga mukjizat. Apa kata mereka? La in ja'athum ayatun. Jika datang kepada mereka mukjizat, la yu'minunna biha. Niscaya kami akan beriman kepada mukjizat tersebut. Ai la yusaddiqunnaha. Niscaya kami akan membenarkan, meyakini mukjizat tersebut. Kul, katakan ya Muhammad, innamal ayatu indallah. Katakan sesungguhnya mukjizat itu semuanya indallah, di sisi Allah. Jadi para nabi dan rasul tidaklah dia bisa menyampaikan mukjizat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah Subhanahu wa taala tolong mereka dengan melalui apa? Mukjizat. Karena yang memberikan mukjizat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat itu dia kata-kata ajaza yu'jizu, melemahkan. Sehingga ketika datang mukjizat, maka bisa melemahkan argumen, dalil yang disampaikan oleh orang-orang kafir. Kenapa? Udah buktinya ada mukjizat. Nah di sini Ibnu Katsir menjelaskan, kul ya Muhammad lihaula'il ladzina yas'alunakal ayat. Katakan hai Muhammad, kata Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat ini. Lihaula'il ladzina, kepada mereka-mereka yang alladzina yas'alunaka,
yang mereka minta kepadamu al-ayat untuk didatangkan mukjizat. Tapi mintanya dengan cara ta'annutan wa kufron. Dengan cara ta'annut itu ngeledek, tahu ngeledek. Kalau inti bener nabi rasul, coba mana datengin mukjizat nih gitu. Jadi mintanya dalam cara apa? Dengan cara meledek apa yang ngeledek nih? Meledek kali ya. Dengan cara mengolok-olok. Wa kufron, dengan cara kekufuran. Wa inadan, ngelawan. La ala sabilil huda, bukan dengan cara untuk agar dengan turunnya mukjizat dia akan bisa mendapatkan hidayah. Wal istisyad, dengan turunnya mukjizat dia akan bisa mendapatkan petunjuk, bukan. Jadi dia minta agar diturunkan mukjizat itu dengan cara ngeledek-ngeledek. Mana mukjizat yang diturunin kan gitu. Ngeledek, bukan untuk mencari hidayah. Bukan berniat untuk bisa mendapatkan petunjuk dari mukjizat tersebut. Maka kata Ibnu Katsir, innama marji'u hadhil ayat, sesungguhnya mukjizat ini semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. In syaa ja'akum biha, jika Allah kehendaki niscaya mukjizat itu datang kepada mereka, kepada kalian. Wa in syaa, dan jika Allah Subhanahu wa taala kehendaki tarokakum, mukjizat itu nggak diturunkan oleh Allah SWT, terserah Allah SWT. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu ketika kapan diturunkannya mukjizat dan kapan tidak diturunkannya apa? Mukjizat kepada Rasul. Maka di sini jamaah sekalian rahimakumullah, Ibnu Jarir, salah seorang ulama tafsir, namanya Tafsir Ibnu Jarir, terkenal. Ya. Itu menyebutkan tentang sebuah hadis haddatsana Yunus sampai kepada Muhammad bin Ka'ab al-Qadhi, disebutkan kallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisy. Ya. Jadi ketika orang-orang Quraisy mengajak bicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu kali orang-orang kafir Quraisy ngajak ngomong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka? Ya Muhammad, tukhbiruna anna Musa kana ma'ahu ason yadribu bihal hajar fanfajarat minhu thnata asyrata aina. Muhammad, kata siapa nih? Orang-orang kafir Quraisy. Engkau memberitahukan kepada kami bahwa Musa bersamanya ada yang namanya aso, tongkat, stick. Dengan tongkat tersebut yadribu bihal hajar, maka dia bisa memukul batu. Ketika dipukul batu, fanfajarat min husnata asyrata aina, maka terpancar dari sela-sela batu itu isnata asyrata aina, sebanyak 12 mata air. Sesuai dengan banyaknya Bani Israel. Jadi Bani Israel itu ada golongan-golongan, golongan 1, golongan 2, golongan 3 gitu. Maka 12 mata air ketika dipukul batu oleh Nabi Musa alaihissalam sebagai mukjizat. Bayangkan batu dipukul oleh tongkat, terpancar 12 mata air. Dan masing-masing kaumnya yang 12 kaum itu bisa minum dari apa? Air tersebut yang memancar dari batu. Wa tukhbiruna, dan engkau juga memberitahukan kami, kata orang kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW, anna Isa kana yuhyil mauta, bahwa Isa itu bisa menghidupkan orang yang mati. Jadi Nabi Isa diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menghidupkan orang yang mati. Sekarang ada enggak? Enggak ada, karena itu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang ini banyak cerita-cerita katanya orang dari kuburan bisa hidup lagi. Selaman, habis selaman balik lagi ke kuburan gitu. Itu cerita halu itu Pak ya.
Kenapa? Karena ini mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tukhbiruna, dan engkau memberitahukan kepada kami anna samuda kanat lahum naqatun, bahwa kaum Samud dia memiliki anak onta. Jadi memiliki anak onta yang mereka bisa minum dari susu onta tersebut, tapi nggak boleh dibunuh. Yang pada akhirnya mereka apa? Bunuh. Kaum Samud. Nah, kaum Samud itu adalah kaumnya Nabi siapa? Soleh. Jadi masing-masing Nabi ini memiliki kaum. Nabi Musa kaumnya Bani Israel. Nabi kita Nabi Muhammad SAW ummatan rahmatan lil alamin, seluruh dunia. Nabi Soleh kaumnya kaum Samud. Nabi Hud kaumnya kaum Ad. Nabi Syuaib kaumnya kaum Madian. Jadi masing-masing punya apa? Kaum. Tapi kan Nabi kita Nabi Muhammad SAW seluruh dunia. Bukan apa? Satu tempat, bukan satu negara, bukan satu kaum, tapi apa? Seluruh dunia. Makanya disebut ummah. Ya. Kemudian fa'tina minal ayat. Fa'tina minal ayat hatta nusaddiqaka. Oleh karena itu, datangkanlah kepada kami mukjizat-mukjizat tersebut hatta nusaddiquka, sampai kami yakin betul bahwa engkau adalah seorang rasul. Kata orang siapa nih? Orang-orang kafir Quraisy. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ngomong kepada mereka, ayyu syai'in tuhibbuna an atikum bihi. Apa yang kamu inginkan, yang kamu suka, agar saya datangkan kepada kalian mukjizat. Ente mau mukjizat yang gimana nih? Gitu. Ditawarkan oleh Rasulullah SAW. Ente mau mukjizat yang model gimana nih? Ayyu syai'in tuhibbun. Apa yang kalian suka, yang saya ingin datangkan kepada kalian dari mukjizat tersebut? Qalu, mereka nggak tanggung-tanggung. Mereka mengatakan, taj'al lana as-safa zahaban. Mujizatnya dia ingin coba jadikan untuk kami ini bukit Safa itu emas. Yang pernah pergi haji tahu bagaimana bukit Safa dan Marwah. Sekarang coba jadikan bukit Safa itu emas. Kan bukit Safa bukan emas kan? Dia batu. Nah sekarang jadikan bukit Safa itu emas. Faqala lahum. Maka Rasulullah ngomong pada mereka setelah itu, fa'in fa'altu tusaddiquni. Apakah jika aku lakukan itu engkau akan beriman kepadaku, akan membenarkan apa yang saya sampaikan kepada kalian kalau saya lakukan ini? Qalu na'am, ya saya akan beriman kepada engkau. Saya akan benarkan apa? Engkau, bahwa engkau adalah seorang apa? Rasul. Wallahi la in fa'alta, sampai mereka bersumpah tuh. Wallahi, karena kan wa aqsamu billahi jahda aimanihim. Jadi mereka bersumpah, wallahi la in fa'alta lanattabi'uka ajma'un. Demi Allah, jika engkau lakukan itu, niscaya kami akan ikuti kamu, hai Muhammad, semuanya nih. Teman-teman kami semuanya nih orang-orang apa? Quraisy akan mengikuti kalian, akan mengikuti engkau, hai Muhammad. Kata orang-orang apa? Kafir Quraisy. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u. Kemudian Rasulullah SAW pun berdiri. Yad'u, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap Rasulullah apa? SAW minta. Kenapa? Karena bukan dia yang bikin apa mujizat, tapi yang bikin mujizat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u, berdoa, faja'ahu Jibril. Maka datanglah kepadanya Jibril alaihissalam. Jibril datang kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Faqala lahu, maka Jibril mengatakan kepada apa? Rasulullah SAW. Apa kata Jibril? Ma syi'ta, in syi'ta asbahas safa zahaban. Kata Jibril kepada Rasulullah, terserah engkau hai Muhammad. Jika engkau mau, maka niscaya Allah SWT akan jadikan bukit Safa itu apa? Jadi emas.
Walain ursila ayah atau walain arsala ayatan falam yusaddiqu inda dzalika. Dan jika Allah utus, Allah turunkan mukjizat, artinya di balik bukit Safa jadi apa? Jadi emas, diturunkan mukjizat. Kemudian falam yusaddiqu, mereka tidak beriman kepadamu. Mereka tidak membenarkan kamu, la yu'adzibahum, mereka akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Terserah engkau. Kalau engkau mau, akan jadikan apa? Bukit Safa itu jadi emas. Dan mereka tidak beriman. Mereka apa? Tidak beriman. Dan ketika mereka tidak beriman, padahal sudah diturunkan mukjizat, la yu'adzibahum, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan azab kepada mereka. Wa in syi'ta, dan jika engkau mau, fatrukuhum, biarkan saja permintaan mereka, jangan diikutin. Hatta yatuba taibuhum, sampai di antara mereka ada yang bertobat, maka diterima tobat mereka. Artinya berjalan waktu yang selanjutnya ketika mereka ada yang mau beriman, ya, itu akan diterima keimanannya. Ketika mereka tobat akan diterima tobatnya. Faqala Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW memilih bal yatubu taibuhum. Bahkan saya memilih agar mereka mau bertobat dan diterima tobat mereka oleh Allah SWT. Jadi Rasulullah lebih memilih apa? Agar mereka mau bertobat dan diterima tobat mereka dari Allah SWT. Ketimbang Allah Subhanahu wa taala turunkan, jadikan bukit Safa jadi emas, kemudian mereka tidak beriman, kemudian diturunkan apa? Azab oleh Allah SWT. Maka Rasulullah biarkan mereka sampai mereka di antara mereka ada yang mau bertobat dan beriman kepada Allah SWT dan diterima tobat mereka, iman mereka. Fa anzalallahu ta'ala, kemudian turun ayat ini. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim, dan mereka bersumpah billahi, dengan nama Allah, jahda aymanihim, dengan sumpah yang sungguh-sungguh, ya, dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Yang mereka sumpah kalau datang kepada mereka mukjizat, niscaya mereka akan beriman kepada mukjizat tersebut. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul innamal ayatu indallah." Sesungguhnya ayat itu, mukjizat itu datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika datang mukjizat, mereka tetap tidak mau beriman. Walakinna aktsaruhum yajhalun. Karena kebanyakan mereka orang-orang yang bodoh, yang enggak mau menerima hidayah dari Rasulullah SAW yang disampaikan. Jamaah sekalian rahimakumullah, wa ma yush'irukum annaha idza ja'at la yu'minun. Nah, di sini disebutkan, dan apa yang memberitahukan kalian, kata-kata kum mukhatabnya itu ada yang mengatakan musyrikun, orang-orang musyrik. Tapi ada yang mengatakan mukhatabnya, objeknya kum, itu adalah orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin, apa yang memberitahukan kalian? Idza ja'at la yu'minun. Apabila datang mukjizat kepada mereka, la yu'minun, mereka tidak apa? Beriman. Artinya sehebat apapun mukjizat, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah tutup pintu hati mereka dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap mereka tidak akan beriman. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu hidayah kepada mereka, mereka akan beriman walaupun tidak diturunkan mukjizat. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau beriman kepada Rasulullah SAW, enggak pakai diturunkan mukjizat, langsung beriman. Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Nabi yang memang dia tahu betul tentang Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi kita sebelum menjadi seorang Rasul itu sudah berteman dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga tahu betul bagaimana apa? Akhlak Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika diajak untuk beriman, yang pertama sekali dari kalangan orang-orang tua adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Langsung beriman. Kenapa?
tahu betul bagaimana kebenaran yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tapi ada orang-orang kafir yang ketika mereka diturunkan mukjizat lalu beriman pada Rasulullah SAW. Ada. Jamaah sekalian, inilah apa? Artinya bahwa mukjizat itu sebetulnya untuk memberitahukan bahwa dialah seorang rasul, seorang nabi. Untuk melemahkan bagaimana hujahnya orang-orang kafir. Sehingga dengan turunnya mukjizat mereka akan menerima. Maka mukjizat yang paling abadi sekarang ini adalah mukjizat Al-Quran. Kenapa Al-Quran disebut mukjizat? Dan disebutkan al-mu'jizah al-khalidah, mukjizat yang kekal. Karena Al-Quran bisa melemahkan orang-orang yang ingin buat seperti Al-Quran. Jadi Al-Quran bisa melemahkan sehingga mereka tidak mampu untuk bisa membuat seperti Al-Quran. Turunnya Al-Quran, maka ada yang ingin membuat tandingan Quran. Gak banyak-banyak deh, cuman apa? Kalau bahasa kita turunkan Al-Quran 10 ayat, nggak bisa. Pertama ingin membuat Al-Quran. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu, jika kamu tidak mampu dan tidak akan mampu, fattaqun nar, takutlah kepada api neraka. Nggak mampu. Kalau begitu 10 ayat. Asyru suwarin. Kalau nggak mampu juga 1 ayat saja. Nggak mampu juga. Karena memang Al-Quran adalah kalamullah Al-Qadim. Jadi kalamullah Al-Qadim, di mana isinya luar biasa. Tidak akan tahu orang yang mengetahui bagaimana isi Al-Quran kecuali mereka-mereka yang mendalami tentang makna kandungan isi Al-Quran. Jadi kata para ulama, kalau kita mempelajari Al-Quran seperti kita berenang di sebuah lautan yang begitu luas dan dalam. Ketika kita berenang di satu lautan yang luas dan dalam, semakin kita mendalami lautan tersebut, semakin kita bisa melihat bagaimana keindahan-keindahan lautan yang ada di dalamnya. Semakin kita akan bisa mendapatkan barang-barang yang berharga di dalam lautan. Mutiara-mutiara, barang-barang yang indah, yang berharga, yang mahal di dalam apa? Lautan. Nah begitu juga ketika kita berenang di dalam Al-Quran, maksudnya apa? Ketika kita mendalami tentang Al-Quran, semakin kita mendalami Al-Quran, semakin kita akan mendapatkan bagaimana keindahan-keindahan Al-Quran. Bagaimana kita akan mendapatkan barang-barang yang berharga di dalam Al-Quran. Itu kalau kita berenang di dalam menuntut ilmu tentang Al-Quran. Makanya para ulama ketika sudah belajar Al-Quran, mereka nggak berhenti-berhenti. Kenapa? Karena mereka penasaran. Apa sih yang ada dalam kandungan Al-Quran? Mereka ingin terjun terus sampai kepada dasar-dasar Al-Quran agar mereka bisa menemukan bagaimana apa? Barang-barang yang berharga di dalam Al-Quran. Tapi kalau orang yang enggak sih biasa aja. Orang yang enggak belajar Al-Quran biasa aja. Kan gitu. Kenapa? Karena mereka tidak tahu. Nah oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, orang-orang kafir tidak tahu bagaimana keindahan Al-Quran. Bagaimana benarnya apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Tapi bagi mereka yang mukmin, maka mereka akan tahu bagaimana kebenaran Al-Quran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka ingin berusaha untuk mentadabburkannya. Makanya kan disebutkan dalam Al-Quran, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubihim aqfaluha. Kenapa mereka tidak mau mentadabburkan Al-Quran? Am ala qulubihim aqfaluha. Atau jangan-jangan hati mereka sudah tertutup dengan Al-Quran. Artinya tidaklah mereka bisa mentadabburkan tidaklah bisa mereka mentadabburkan Al-Quran kalau hatinya tertutup terhadap Al-Quran. Maka di sini kita berusaha di samping kita bisa membaca Al-Quran, tapi juga kita belajar tentang tafsir Al-Quran.
Ya. Tafsir ini juga tafsir yang disampaikan oleh para ulama-ulama dengan rujukan-rujukan yang sudah mu'tabar, sudah dikenal oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk salah satunya oleh Ibnu Katsir. Siapa yang tidak kenal Ibnu Katsir? Seorang mufassir yang beliau berusaha betul bagaimana menafsirkan Al-Quran, baik Al-Quran, tafsirul Quran bil Quran, tafsir Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, tafsirul Quran bis sunnah, menafsirkan Al-Quran dengan as-sunnah, al-hadis Rasulullah SAW. Tafsirul Quran bil asar, menafsirkan Al-Quran, menjelaskan Al-Quran bagaimana para sahabat menyampaikannya tentang penafsiran Al-Quran, para ulama tabi'in seperti Mujahid dan sebagainya. Karena tidak bisa kita menafsirkan Al-Quran dengan keinginan kita sendiri. Jamaah sekalian rahimakumullah. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Wa nuqallibu, dan kami palingkan. Ya, nuqallib itu apa? Palingkan. Kami rubah dari kata-kata qalbun. Qalbun itu apa? Berbalik. Kami balik. Hati itu disebut qalbun. Qalbun kalau kita dari kata-kata qalaba, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu apa? Berbalik. Hati disebut qalbun karena dia suka berbolak-balik, suka berubah-ubah hati. Kadang A besok menjadi B, besok B kadang jadi besokan lagi C gitu. Makanya disebut qalbun gitu. Dari kata apa? Kalau diterjemahkan menjadi apa? Berbolak-balik. Dan kami rubah hati mereka, kami bolak-balik hati-hati mereka dan pandangan mereka kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Seperti mereka tidak beriman. Memang pada dasarnya mereka apa? Tidak beriman. Ini disebutkan lamma jahadal musyrikun, ketika orang-orang musyrikun mengingkari Al-Quran, apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka hati-hati mereka tidak beriman. Karena memang pada dasarnya mereka juga tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an. Ini. Sehingga mereka pun apa? Sulit untuk menerima kebenaran Al-Qur'an. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum. Kata Mujahid, salah seorang tabi'in, ulama tabi'in yang belajar dengan Ibnu Abbas. Jadi salah satu murid langsung dari Ibnu Abbas itu siapa? Mujahid. Mujahid ini bukan mujahid, bukan apa? Tukang berperang, bukan. Mujahid itu ulama tabi'in. Dan dia murid langsung dari Ibnu Abbas. Dia mengatakan hati mereka dibalik dan pandangan mereka dibalik. Maksudnya apa? Ada batas antara mereka dengan iman. Sehingga karena ada batasnya, ada dindingnya, sehingga mereka sulit untuk menerima kebenaran berupa Al-Quran, menerima kebenaran mukjizat yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tidak mau menerima kebenaran Al-Quran ketika diturunkan mukjizat, mereka tidak beriman kepada apa? Mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, kepada rasulnya. Wa nadaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan kami biarkan mereka, kata Allah SWT, mereka bergelimang fi tughyanihim, dalam kekufuran mereka. Kami biarkan mereka dalam kesesatan. Kenapa? Karena mereka tidak mau mengimani apa yang disampaikan oleh Rasul mereka, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, kita bersyukur kepada Allah SWT ketika turun Al-Quran, ketika Al-Quran sampai kepada kita bisa belajar Al-Quran, kita bisa mau duduk membaca Al-Quran, dan kita mengimani Al-Quran. Padahal kita tidak tahu bagaimana dulu turunnya Al-Quran. Nggak, kalau bahasa kita tidak ngalamin nggak kita turun Al-Quran. Tapi kita meyakini bahwa Al-Quran itu adalah apa? Kalamullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertahankanlah hidayah agar kita mati dalam hidayatul Islam, hidayatul iman. Dan dengan hidayah inilah mudah-mudahan kita akan bisa masuk ke dalam
surga Allah Subhanahu wa taala melalui hidayah iman dan Islam. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.